yo, halo, apa kabar semuanya? Waduh, ketemu lagi, peace. Ya, di depan kita ini ada satu unit Honda HR-V tahun 2001. Ini adalah HR-V generasi pertama. Nah, banyak orang-orang di Indonesia yang nggak tahu ya, ternyata HR-V ini sudah dua generasi. Nah, ini yang di depan kita ini, hadapan kita, tahun 2001 GH1, tipenya HR-V 1600 cc all wheel drive ya. Jadi mobil ini bertenaga 125 dk dengan torsi maksimum 142 Nm dengan bermodal mesin 1600 cc D16W VTEC SWC. Mantap banget mobil ini ya. Nah, untuk saya sedikit menceritakan tentang Honda HR-V ini ya. Jadi Honda HR-V ini sebenarnya di Jepangnya sendiri itu bernama Honda Vezel ya. Honda Vezel. Nah, mobil ini cukup populer di Australia maupun di Jepangnya sendiri ya, di negara asal mobil ini. Nah, mobil ini sendiri saat ini di Indonesia sudah merupakan mobil yang cukup banyak dikoleksi oleh kalangan tertentu, karena memang mobil ini harganya saat ini sudah sangat mahal kalau menurut saya, karena memang sudah di atas 150 juta hingga hampir 300 juta juga ada yang jual. Namun bukan itu yang menjadi acuan saya saat ini. Saya ingin sedikit mengulas tentang Honda HR-V yang di hadapan kita ini sebenarnya 3 pintu ya. Jadi 2+1 untuk yang di bagasi belakang. Jadi kanan kiri dan juga di belakang. Honda HR-V ini lucunya ini ada namanya nih, Honda HR-V. Kalau anda kata memang bro insist yang belum begitu tahu mengenai mobil ini ya, HR-V itu sebenarnya ada singkatannya, namanya High Rider Revolutionary Vehicle. Nah ya, seiring berjalan waktu singkatan itu menjadi Hip and Smart Runabout Vehicle. Produksi mobil ini sendiri ya, itu antara tentang tahun 1998 hingga tahun 2006. Ya, mobil ini juga diproduksi ada yang 5 pintu dan juga 2 pintu. Kalau yang 5 pintu biasanya dia rear wheel drive, jadi dari belakang. Kalau yang ini yang depan kita nih pasti dipastikan all wheel drive. Namun ada yang pakai sunroof dan non sunroof. Honda HR-V di depan kita ini sendiri mobil yang merupakan dengan tampilan yang cukup unik ya. Dia memiliki rail roof hingga ke belakang. Dan di belakang ini ada spoiler atas, dia menyambung ya sampai dengan belakang, bagian belakangnya. Dan kalau untuk lampu belakang nih yang tegak lurus ini ya, itu hampir menyerupai saudara sekandungnya, yaitu Honda CR-V ya. Modelnya kotak-kotak. Cuman di sini yang kita lihat Honda HR-V ini berbeda bentuknya dengan yang CR-V untuk bagian depannya. Nah, mobil ini kalau lihat dari belakang nih, saya paling suka nih, terlihat seksi dan lebih menonjol ya. Warnanya juga ini, warna aslinya warna mobil ini awalnya warna putih, dan ini sudah di repaint warna merah, dan ini merahnya cakep banget ini. Dia custom by Platinum, adanya di Jakarta ya. Dan ini juga sudah menggunakan ring 22 inch. Ya, ring 22 inch, dia menggunakan velg HR-V yang ini ring 22-nya. Dan ini juga menggunakan ban Toyo 265/35 ring 22 depan dan belakang. Wah, kalau andai kata depannya ring 15, ini ring 22 gimana ya, nungging ya. Aduh, kacau itu. Oke, nah mobil ini sendiri ini sudah dilengkapi dual airbags ya, kanan dan kiri. Ini juga sudah cukup lengkap ya dari urusan sektor kaki. Dia untuk pengeremannya sudah ada ABS, ABD, brake assist. Setelah itu juga kebetulan mobil ini sendiri sudah di custom ya. Sudah di custom. Ini sudah menggunakan jok Recaro. Ini juga jok Recaro-nya warna biru ini. Joknya cukup langka ya. Kalau yang beredar di Indonesia kebanyakan warna hitam ya. Ini warna biru ini. Nah, di sini juga bisa lihat ya, tidak ada sunroofnya dia. Yang ini seri non sunroof. Memang ada nilai plusnya ya. Kalau yang non sunroof ini dia ya yang pasti anti bocor. Tapi kalau saran saya nih, untuk yang sudah di custom gini, ini bisa diganti dengan ragtop bentuk terpal. Wah, keren banget nih. Sekarang lagi hype ya yang bentuk ragtop. Jadi mungkin kalau anda kata dia pakai ragtop, ini salah satunya HR-V yang menggunakan ragtop. Setelah itu juga untuk ini
Ini juga sudah ada lampu tambahan ini. Ini nyala nih. Lampu belakang di bumper depan belakang. Dia nyala. Ya. Nah, untuk bagian belakang dia hampir menyerupai bagian depannya nih, interiornya. Ya, dia menggunakan jok Blue Drew warna biru. Ya, jadi senada semua nih. Mobil ini kebetulan sudah di custom ya. Jadi full. Ini juga sudah dilapis warna ini ya, biru juga. Ini kulit. Ini ada single disc ya. Ini menggunakan sound system standar sih kalau menurut saya ya, tapi lumayan lah ya. Nah, ini kita bisa lihat dia bentuknya seperti itu, bentuknya melengkung nih. Ciri khas tahun 2001 Honda HR-V ya. Unik sih, dashboardnya unik ya. Kalau kita lihat nih mirip-mirip ya, dashboardnya Honda ini lucu nih, rada-rada mirip. Kalau saya lihat kayak ini ya, Honda Accord ya, Honda Accord tahun 2001, Honda Civic ya, Vario juga sama. Nah, di sini juga bisa kalian lihat yuk ya, dari transmisinya pun rada-rada mirip nih. Nah, di sini juga ada pengaturan untuk ininya, tombol apa namanya, multimatic kali ya. Jadi dia bisa terintegrasi. Nah, untuk Honda HR-V yang kita lihat sekarang ini sudah di custom nih untuk exhaustnya ya. Exhaustnya sudah di custom. Dia juga ada apa namanya, semacam pelindung ya untuk di bagasi belakang ini. Dan ini juga sudah ada towing nih, untuk towing. Tapi banyak juga sih dipasang towing tambahan ya. Ini memang bersih mobil ini. Ini juga tempelan aja nih turbonya. Kayak non turbo mobil ini. Untuk bukanya ditarik seperti ini memang rada-rada sempit ya. Nah, ini bagasi belakangnya. Bagasi belakangnya juga cukup luas ya. Ini ada subwoofernya. Untuk lampu interiornya seperti itu. Jadi kondisi mobil ini memang, ini mobilnya bukan mobil harian ya kalau menurut saya nih, karena sudah fully custom. Jadi memang untuk mobil sekedar untuk apa ya, koleksi, mobil koleksian aja. Nah, entah kenapa nih, saya paling suka ngeliat bodi sampingnya nih. Wah, udah seksi banget ya, keren banget mobil. Ya cakep ya, keren banget. Model lampunya juga seperti ini. Tapi kita lihat bagian interiornya ya, untuk dashboardnya. Jadi mobil ini kebetulan matic, multimatic ya. Ini sudah ada double airbag, ini multimatic. Untuk pengaturan AC-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak deh, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ini untuk hazard, ini untuk pemanas. Nah, sensing deh, ini untuk pemanas lampu. Lampu kaca belakang bos. Yeah. Nah, ini untuk fitur dari panel-panel tadi ya, udah panel-panelnya. Dan ini untuk yang dashboardnya nih, ada menunjuk RPM, ini km/h, jadi bukan pakai miles. Ini untuk metiknya, parking seperti itu. Ini untuk temperatur ya, dan untuk empty dan bensinnya. Jadi ya, oke. Jadi untuk gaya nyetir mobil sendiri, mobil ini cukup lapang ya, karena ditopang sama jok Recaro-nya yang menurut saya cukup bagus. Ini enak sih, tegak memang, cuma itu tadi ya, worth it lah ya, namanya buat penampilan ya. Penampilan nomor 1. Itu. Dan sini juga ada twitternya juga. Ini untuk pengaturan dari electric mirrornya. Jadi ya, ini electric mirror. Dan sini hanya 2 aja nih. Ini untuk pengaturan power window-nya kanan kiri ya, seperti itu, bisa kita lihat. Nah,
masih berfungsi semua ya. Oke, mantap ya. Juga electric mirror juga masih berfungsi. Nah, ciluk embo, ciluk embo lagi. Ya udahlah, kita lihat mesinnya biar nggak pakai lama. Oke, kita matikan aja mesinnya. Oh ya, sini ada tuasnya nih. Ini tuas untuk lampu ya. Jadi sederhana aja sih. Lampu jauh, lampu pendek untuk sen kanan kiri. Ini untuk rear wiper sama bagian depan wipernya. Ya, ini untuk maticnya, ini ada pencetannya sih sebelum jalan. Injek dulu rem, baru ini dipencet untuk berpindah ke ini posisi. Nah, sini ada shift lock nih kalau nanti ketemu kunci. Oh ya, untuk pengereman belakang dia masih pakai menggunakan drum ya, tromol, rem tromol. Untuk bagian depannya sudah menggunakan cakram. Nah, untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin 1600 cc ya. Jadi kalau kelihatan dari tampak luarnya ini menyerupai Honda Vario, memang ini Honda Vario. 1600 sama. Cc 1600 D16W ya, VTEC SOHC 125 dk, torsi maksimumnya 142 Nm yang dihasilkan dari tenaga engine-nya si Honda HR-V yang mungil lucu ini ya. Mobilnya mau oke sih, untuk tenaga powernya juga cukup mumpuni ya. Dia untuk hentakan-hentakannya juga lumayan oke, meskipun dia menggunakan velg 22 inch. Cakep ya. Untuk pengendalian mobil ini sendiri, Honda HR-V ini cukup nyaman ya, cukup enak lah gitu. Dan dengan radius putarnya juga cukup pendek. Dan yang pasti mobil ini dibandingkan mobil yang generasi keduanya memiliki ground clearance yang cukup tinggi dan juga horsepower yang cukup bagus ya, 120 lebih. Nah, yang saya suka dari Honda HR-V ini adalah tampilannya ya. Yang pertama, yang pasti tampilannya itu pada 2 pintu. Setelah juga mobil ini menjadi mobil yang sangat diinginkan, sangat dicari saat ini, mengakibatkan yaitu tadi karena peminatnya cukup banyak dan juga pemilik mobil ini cukup langka, jadi terbilang langka ya di Indonesia. Harga mobil ini bukan main ya, ada yang jual 250 juta, yang terendah saya lihat di iklan di marketplace itu di OLX ya, itu sekitar 150 hingga 175 juta. Ini juga untuk nanjak cukup nyaman, cukup enak ya, karena emang yang dari porsi horsepowernya cukup besar, lumayan besar lah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Oke ya, sekian review Honda HR-V. Wah, mantap ya, mobil ikonik yang bisa dikoleksi siapapun dan kapanpun. Jadi mobil ini bisa dikoleksi, bisa dipakai harian, juga cocok untuk investasi karena memang mobil ini tergolong SUV yang harganya yang pasti setiap tahunnya akan terus naik value-nya. Jadi memiliki value yang cukup menarik dibandingkan mobil-mobil yang lain. Dan juga di Indonesia ini, kalau saya boleh curhat ya, mau mobil antik, mobil unik, apalagi 2 pintu, harganya bukan main, sangat tinggi, sangat tinggi. Sampai jumpa semua, sampai ketemu lagi. Terima kasih.